Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di monolog sederhana kanal Hikmatologi. Mengajak tidak bosan-bosannya berpikir dengan kelembut cerdasan hati nurani sehingga semakin dewasa kita menapaki bumi yang kita cintai ini. Tentu berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara semesta yuda, maka apakah permasalahan mendasar yang mulai membuka pintu peperangan dunia yang melibatkan seluruh anak bangsa, baik yang memegang gawe ataupun tidak melakukannya sama sekali. Mengapa? Karena ketika rumah tangga milenial berada di kota maupun di desa, nyaris pasti ada di antara satu anggota keluarga yang memiliki gawe. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, mulai dari anak balita bahkan hingga orang-orang tua, apalagi dewasa yang bekerja, maka gawe adalah niscaya. Saya ambil dari sabdana, syair, atau puisi, atau ada yang menamakan dari saudara kita bacaan deklamasi, silahkan. Ya. Yakni adalah sabdana yang ke-16.043 semesta Yuda bagian pertama. Diawali dengan kontak nomor tak dikenal sesama. Set musik servis andalan seluruh anak manusia. Saling telepon dengan gawe merajut cinta lama. Berlanjut menggunakan nomor untuk syahwat seputar dada. Terus berlanjut hingga bicara pada seputar paha. Tak berhenti, justru terus buka baju semuanya. Perang syahwat anak manusia, remaja, muda, tua. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Pendidikan Malang, 3 Agustus 2022. Pemirsa, data ini juga kami ambil dari telepon langsung ketika kami mengasuh sejak tahun 2009 radio Mitra Adi Suara atau Mas FM 104,5 di Jalan Cipto nomor 16 Kota Malang, radio di tengah kota. Nah, apa yang kita dapat dari data pendengar ratusan bahkan ribuan ketika puncak-puncaknya? Ada yang menelpon bahwa beliau seorang ibu rumah tangga di kawasan Malang Raya. Beliau bertanya, apakah berdosa ketika kami sekedar SMS mengirim pesan singkat dengan seorang lelaki. Dan lelaki itu sebelumnya kami mengenal. Bahasa lugasnya,
ketika di masa SMA beliau berdua pacaran. Kemudian keduanya saling berumah tangga. Ini satu kasus. Kasus yang lain, ada yang sama sekali tidak mengenal, kemudian mendapatkan nomor, biasanya diacak sedemikian rupa, kemudian akhirnya dari tidak kenal sama sekali saling mengenal. Kita bahas salah satunya saja, yakni yang sudah pernah dekat ketika SMA. Apa yang dilakukan pada saat keseharian sering saling mengirim SMS, maka berlanjut saling menelpon di antara orang-orang yang pernah dekat itu. Inilah yang kami maksud dengan semesta Yuda. Jadi peperangan syahwat anak manusia yang tidak lagi ketika berlanjut menjunjung tinggi etika, sopan santun, dan tata krama. Karena betapapun lembaga perkawinan yang dimulai dari agama dan diberikan legitimasi oleh pemerintah adalah niscaya supaya anak keturunan dapat dipertanggungjawabkan proses pemeliharaannya hingga sampai benar-benar menuju dewasa dan berumah tangga. Karena jika tanpa ikatan perkawinan, maka sangat besar kemungkinannya anak tidak terurus dengan baik. Cinta lama bersemi kembali. CLBK kata anak muda. Apakah sesuatu yang mungkin? Segala kebaikan itu sangat mungkin dan segala keburukan itu sangat mungkin. Seperti kalau kita melihat itu koin, uang. Satu sisi dengan sisi yang lain itu sangat berdekatan bahkan berhimpit. Antara keburukan dengan kebaikan itu berhimpit. Demikian sempurnanya. Sehingga kalau kita tidak bergantung kepada kekuatan Tuhan yang Maha Esa atau beriman, percaya, maka sangat dimungkinkan anak Adam meskipun berumah tangga terjebak dalam syahwat semesta Yuda, di mana tidak jarang ada seorang guru, bahkan guru itu wanita, yang begitu anggun parasnya dan begitu serasi busananya. Namun ketika bermain SMS menuju sikap perilaku yang dilarang, maka rumah tangga diawali dengan carut-marut sering bertengkar, berakhir dengan perpisahan yang mengenaskan. Anak tak lagi dibimbing oleh kedua orang tua biologisnya yang sah, namun anak terlunta-lunta di antara kedua orang tuanya. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pembicaraan-pembicaraan yang berlanjut dari hal-hal yang arif, yang etis sampai dengan hal-hal yang berkaitan dengan biologis menjebak manusia ke arah jalan yang nista. Jangan salahkan iblis dan jangan salahkan setan ketika seseorang memang dengan sistematis, berencana, sengaja berjalan pada jalan yang nista.
Jalan yang nista adalah jalan yang dibimbing oleh iblis atau jin, dan yang dibimbing oleh syahwat manusia itu sendiri atau syahwat setan. Karena diri kitalah yang mandiri untuk melakukan pengendalian diri. Dan pengendalian diri yang terbaik sangat ringan namun berat dilakukan, sekaligus berat timbangan pahalanya di hadapan Allah adalah zikrullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Atau la ilaha illallah 3 kali diucapkan dari ketulusan dada anak insani. Lebih berat timbangannya dibanding dengan dunia alam semesta ini. Pemirsa, perang syahwat manusia yang saya beri tema semesta yuda dialami anak balita, dialami remaja, dialami pemuda, bahkan orang yang tua renta mengalami peperangan yang sangat dahsyat ini. Iman, kendali yang utama. As-salatu daimun. Salatlah kalian terus-menerus. Dengan tanpa wudhu disilahkan. Berkiblat ataupun tidak berkiblat disilahkan. Zikrullah itulah salat daim dalam terminologi tasawuf modern Profesor Dr. Buya Hamka. Semoga dari rakyat jelata hingga pemimpin negeri tercinta di level manapun senantiasa selamat dan menyelamatkan diri dan rakyatnya, sehat jiwa raganya, berkecukupan dengan apa yang diterima seharusnya, sehat jiwa raganya, bahagia dimiliki oleh seluruh anak bangsa di atas kekurangan dan kelebihannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.